Baik, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kabarnya bagaimana semuanya? Baik. Berdoa mohon dipimpin oleh Berli. Silakan Berli. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sekarang Bapak akan coba absen. Agus Dwi Kurniawan, Aldo Aprana. Baik, semuanya berdiri anak-anak. Sambil berdiri dirapikan bajunya untuk kesiapan belajar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. TKR Hebat. TKR Cerdas. TKR Kompeten. Mantap. Ya, kita jaga semangatnya, tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri kita. Saya lebih baik datang 1 jam sebelum acara dimulai daripada terlambat 1 menit. Bawa itu ke semua tempat yang kalian akan jadikan sebagai lahan pengembangan diri kalian. Kemarin kita sudah bahas fungsinya, prinsip kerjanya. Dan ditambah yang terakhir adalah fungsi dari masing-masing komponen. Bapak ingin menanyakan, kira-kira ada yang masih ingat tentang fungsi dari tutup radiator? Ya, silakan. Untuk tutup radiator, Pak. Ya, untuk tutup radiator. Ya, fungsi yang pertama untuk tutup radiator ya. Bisa. Ada yang bisa menambahkan? Oke, silakan. Untuk mengontrol tekanan dan mengisi air radiator, Pak. Untuk mengontrol tekanan dan mengisi radiator. Mengisi air radiator ya. Jadi ada cairan dilewatkan di situ maksudnya. Oh iya. Bagus. Tujuan kita mohon dibantu membaca. Aldo, silakan. Tujuan pembelajaran mengaitkan terjadinya overheat pada motor atau keingin. Karena kita dalam kondisi terbatas seperti ini, kita tidak boleh banyak yang masuk, tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan. Ini studi kasusnya tentang overheat akibat radiator cap. Sepele nggak kira-kira? Sepele ya. Jika tutupnya seperti ini kan bukan tutup ke reservoir gitu. Setelah saya baca sih begitu. Belum saatnya untuk terbuka, dia udah bocor ke reservoir sehingga air radiator itu berkurang.
itu yang membuat temperatur mesin jadi naik. Ketika ini tidak terjadi, artinya apa? Artinya di dalam mesin itu temperatur tekanan yang sangat tinggi. Nah, tekanan tinggi juga menimbulkan temperatur yang tinggi. Itulah yang kemudian mengakibatkan engine mengalami overheat atau terlalu panas. Coba amati termostat yang mana? Berli, termostat yang mana Berli? Bisa ditunjukkan. Pencet yang tengah. Ya. Termostat itu yang ini bukan Pak? Ya. Bagus. Ya. Ya. Nah, di jarum penunjuk suhu ketika posisi sudah mencapai suhu kerja di sini artinya ini akan terbuka. Lihat bareng ini. Ini narik, ini buka, ya. Jadi airnya keluar dari sini. Ini fungsi termostat, cara kerja termostat. Yang terakhir dari komponen yang kita bahas hari ini, pertemuan ini adalah cooling fan. Kalian bisa lihat di halaman 99, 100 berapa. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan dari materi slide yang Bapak sampaikan? Ya, silakan Andika Eka. Bagaimana kita tahu tutup radiator tidak berfungsi, Pak, sedangkan kita tidak mengujinya? Bagaimana kita tahu tutup radiator tidak berfungsi, sedangkan kita tidak menguji? Ada yang bisa bantu menjawab Eka? Wais, Andika, silakan Andika. Ada 3 ciri-cirinya, Pak. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, Tangki airnya selalu penuh. tangki air Temperatur selalu penuh. tinggi. Yang terakhir, air radiatornya tumpah dari tangki, Pak. Temperatur air di tank penuh. Yang kedua suhu. Suhu di yang meteran tadi mungkin ya. Terus yang ketiga air radiatornya tumpah. Kita akan diskusi tentang tutup radiator ya. Sebelumnya yang masih ingat kelompoknya, bagusnya coba ke kelompoknya. Setelah kalian coba analisa masing-masing lihat, misalnya si Aldo lihat sendiri, oh ini bagus, ini enggak bagus. Kasih catatan di jawaban. Terus kemudian setelah dilihat secara visual, kalian harus mengujinya untuk memastikan bahwa oh ini enggak hanya bagus, tetapi layak untuk dipakai karena memang secara pengukuran dengan alat yang tepat tentunya. Alatnya masih ingat apa namanya? RTC. Apa? RCT? RCT apa RTC? RCT. Radiator Cap Tester. Ada yang seperti ini. Ada yang menekan. Ini keras, ya. Kalau yang menekan untuk meriksa apa? Ini kok balik lagi gitu loh. Periksa apa? Tekanan air. Oh, ini periksa apa? Kalau di situ ditekan balik lagi, periksa spring. Ya, springnya bekerja baik, misalnya langsung balik. Perhatikan cara penggunaan, dilihat gambarnya. Seperti apa? Seperti ini. Bukan, Pak. Seperti ini, ya. Karena style kita bekerja kalau di gambar sudah ada, kita tinggal mengikuti. Misalnya seperti ini, kita tinggal posisinya seperti ini, tekan. Misalnya standarnya yang dibutuhkan 1,1. Udah kita coba 1,1. Nah, turun. Nanti turunnya sampai ke berapa? Kamu pastikan sudah berhenti, catat ya. Oke, coba. Kelompok 3, 2, 1 ya, yang ngumpul ya. Sesuai urutan ya. Oke. Alhamdulillah tugasnya sudah dikerjakan dan Bapak ingat kan nanti setelah ini
kita bahas dan ternyata benar, artinya kesimpulan sesuai, kalian pindahkan ke LKPD yang mengukur atau memeriksa 3 komponen tadi ya, tutup radiator, termostat, dan cooling fan. Untuk sementara kita membahas satu untuk mengejar waktu yang disediakan oleh sekolah saat kita belajar. Ya, suaranya yang kenceng ya, biar temennya kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Indra Putra mewakili kelompok 2. Kondisi top seal masih bagus, kondisi bottom seal masih bagus, kondisi spring masih bagus, kondisi vacuum valve masih bagus. Tekanan berhenti pada 1,5 kg per cm persegi. Standar 1,1 kg per cm persegi. Kesimpulan, secara visual kondisi tutup radiator masih bagus. Hasil pengukuran tekanan berhenti pada 1,5 kg per cm persegi. Tutup radiator masih bisa digunakan. Jadi kesimpulannya yang pertama, secara visual masih bagus ya. Iya, Pak. Terus kemudian tekanannya 1,5 kg per cm persegi. Hasil akhirnya tutup radiator masih bisa digunakan. Ini kesimpulan dari kelompok 2. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Ya, silakan. Pada hasil diskusi nomor 2, saya menanggapi pada hasil pengukuran terlalu besar karena berhenti pada 1,5 kg cm. Kedua, sebaiknya tutup radiator diganti karena jika tutup digunakan pada saat tekanan dalam radiator tinggi maka sistem tidak dapat membuang tekanannya, sistem bisa bocor. Oh iya, bagus. Ya, kelompok 2 ini ada koreksi dari kelompok 1 ya, Bapak sampaikan lagi. Jadi ketika 1,5 tekanannya itu terlalu tinggi ya. Nanti takutnya begitu ada tekanan dari dalam sistem, dia tidak bisa membuang, akhirnya apa tadi sempat ya kebocoran ada di sambungan ya biasanya ya, di selang-selang, bahkan takutnya pada radiator yang sudah karatan itu jebol. Ya bocor alus lah istilahnya. Bocor alus kita nggak tahu, akhirnya habis. Bagus, nanti diperbaiki ya. Iya, Pak. Ya bagus, tepuk tangan, mantap. Kemudian dari 3 pemateri tadi ada salah satu saja yang bisa menyimpulkan. Silakan. Satu yang menyimpulkan hasil dari observasi kelompok 1, 2, 3. Kan tadi ada yang betul nih kelompok 3 nih. Wah, kelompok 3 pas kebetulan sesuai hasilnya. Kelompok 2 terlalu tinggi, kelompok 1 berhenti di 0,5. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Salah satu boleh? Ya, silakan. Jadi di dalam radiator kita tidak bisa menilai bagus atau tidaknya radiator dari hasil melihat visualnya, Pak. Jadi walaupun visualnya bagus, tetap harus dites menggunakan alat untuk melihat apakah radiator layak digunakan atau tidak. Wah, bagus luar biasa. Namanya Bagas, analisanya bagus. Ya, jadi benar ya yang disampaikan Bagas dari rangkuman kelompok 1, 2, 3 itu semuanya tadi menjawab visualnya bagus semua. Tetapi ternyata yang sesuai hasil pengukuran kelompok 3. Kelompok 2 terlalu tinggi, kelompok 1 terlalu rendah. Tetapi menurut kelompok 2 dan kelompok 1 masih layak digunakan. Nah, yang seperti ini kita eksekusinya adalah sesuai dengan langkah terakhir. Kesimpulan yang perlu Bapak sampaikan dari materi yang kita coba capai hari ini, alhamdulillah kita sudah tahu ya tentang kejadian overheat dan beberapa penyebabnya. Tadi terkait dengan penyebabnya ada radiator cap, kemudian termostat, kemudian yang terakhir adalah cooling fan. Bapak mengingatkan untuk materi berikutnya itu kita akan belajar tentang prosedur secara keseluruhan. Prosedur perawatan sistem pendingin.
dua hal yang Bapak ingin coba tanyakan ke kalian tentang materi hari ini. Mungkin siapa yang bisa jawab, Bapak kasih pertanyaan. Apa yang kita pelajari hari ini? Yuda, Pak. Oh, silakan Yuda. Kesimpulannya ya, hari ini kita dapat cara-cara macam-macam penyebab overheat, kemudian cara kerja tutup radiator, cara kerja termostat, dan cara kerja kipas radiator, Pak. Baik. Bapak ulas lagi satu pertanyaan yang kira-kira bisa, silakan tunjuk tangan. Apa cukup pemeriksaan tutup radiator untuk kita katakan radiator bagus hanya dengan melihat tampilan? Tidak, Pak. Oh, silakan Ilham. Tidak cukup, Pak. Harus diperiksa dengan kartu kerjanya, yaitu dengan radiator cup tester. Oh ya, bagus. Dan kita sudah melaksanakannya ya tadi ya. Kita harus periksa, ternyata baru bisa kita simpulkan. Jadi anak-anak di tujuan pembelajaran ini kita sudah melaksanakan setelah melihat tayangan, setelah melakukan diskusi, setelah melihat slide, setelah melihat video, kita bisa melaksanakan ini semua. Tentu dengan prosedur, dengan tepat, dengan benar. Ya, alhamdulillah pelajaran kita sampai juga pada waktunya. Baik, setelah pulang nanti, tolong cuci tangan, kalau perlu mandi ya. Lakukan prokes demi siapa? Bapak ingin tanya? Satu, diri sendiri. Yang kedua, orang lain paling terdekat dengan kalian. Orang tua. Cara menyayangi orang tua saat ini seperti itu. Ya, buktikan. Semoga orang tua kalian sehat, kita ketemu di. Baik, kita tutup kegiatan kita hari ini. Tadi sempat dipimpin doa oleh Berli ya. Sebelum ditutup, Bapak mengingatkan LKPD. Kerjakan 2 kali 24 jam dari sekarang. Jangan sampai terlambat. Setelah LKPD selesai, silahkan lakukan ujian. Kalian boleh melakukan ujian hanya setelah mengumpul LKPD. Linknya ada di situ. Kalian lakukan di GCR, terus kemudian ada penilaian langsung. Itu bentuknya adalah tes formatif. Bapak yakin hari ini kalian sudah capek, kemudian akan istirahat. Silahkan kepada Berli ditutup untuk doa. Pak, Ya. Tadi hanya memeriksa dan mengamati tutup radiator. Apakah di LKPD hanya itu dikerjakan? Baik, alhamdulillah ada yang bertanya yang bentuknya penegasan ya. Nah, untuk LKPD memang di sana ada 3 ya. Nah, untuk yang satu kita kerjakan sebagai contoh cara pemeriksaan, terus kemudian analisis dan penyimpulan ya. Tetap yang 2 itu nanti kalian kerjakan, misalnya analisis di bengkel nanti di belakang juga bisa, terus kemudian mencari informasi di video terkait dengan pemeriksaan termostat dan cooling fan juga boleh. Nah, bagus. Nah, nggak ada yang lain? Ada. Silakan Berli pimpin doa. Alhamdulillah pelajaran kali ini berjalan lancar, kita telah selesai, dan untuk itu kita ada lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doanya. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.